Mari kita mau datang memuji menyembah Tuhan sore hari ini. Kita siapkan hati kita, kita arahkan hati pikiran kita hanya buat Tuhan Yesus. Dan mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus saat ini. Tahirkan setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah kami malam ini. Kuasai seluruh kehidupan kami. Kuasai atmosfer di tempat ini Tuhan. Kami minta kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahkan. Ini kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga
dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku hidupku adalah penyembahan, ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami menyembah-Mu, segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Terima kasih yang ya kami Tuhan. sembah. Kau yang layak Tuhan Yesus, Kau yang layak Tuhan Yesus. Tiada yang Oh ya rala batakarabo ya rala barala bashikaraba. Haleluya. Haleluya. Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Syukur bagimu ya, syukur bagimu ya Tuhan.
syukur kami, kami naikkan syukur kami, kami mau sembahan syukur kami, Yesus, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, buat kasih karunia yang menaungi setiap we worship you. Kau yang layak Tuhan Terima kasih. Kami mau fokus hanya padamu Tuhan. Kami mau arahkan hati kami, mata kami tertuju hanya padamu Yesus. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau Allah menjadikan setiap kami Tuhan. Jadi kami Yesus, Engkau Allah yang besar dan agung. Ya Rabbah ya Shalom. Mari sembah Dia saudara. Arahkan hatimu, matamu, pikiranmu fokus hanya buat Tuhan. Biar Dia disenangkan malam ini. Oh Yesus, oh Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't we see how great is our God. Lagi katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Oh, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And Lord, we sing how great is our God. Lagi, sambil bangkit berdiri, saudara, angkat tanganmu, katakan how great. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapanku. Agungkan Dia. Oh yes.
di sorga. Haleluya. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Serukan haleluya. Haleluya. Lagi katakan haleluya. Praise God. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari saya ajak kita semua yang masih duduk boleh bangkit berdiri. Berikan salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik buat kamu dan saya. Haleluya. Aku rapatkan baru yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari kita menari di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. lagi katakan, Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya. eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang takut pencobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana baik perintahkan Tuhan agar Saling memberkati, saudara. kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Lagi katakan, Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya. eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan buat kanan kiri, Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku balik kepala Harun yang sanggup mencobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Aku rapat di kepala Harun yang tersebut pencobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan.
Saudara bersuka cita hari ini, amin. Amin. Orang yang bersuka cita pasti kelihatan dari senyumannya, saudara. Coba kasih senyum dulu kanan kirinya. Kasih salam dulu mereka, saudara. Bilang, saya senang banget melihat kamu hari ini di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama terus memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Sebab oleh darah anak domba Allah, saudara dan saya diselamatkan. Oleh darah anak domba Allah, saudara dan saya menerima karunia Tuhan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan, saudara. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Ayo lambaikan tangan saudara, katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi saudara, kita tepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Katakan sama-sama. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lambaikan tangan saudara, katakan oleh domba, oleh kesaksian kita. Katakan sama-sama, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Ayo sekali lagi saudara, kita katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Tepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib. Oleh kesaksian sama-sama bilang saudara, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Jemaat Tuhan saja katakan ya, oleh darah anak domba. Sama-sama jemaat Tuhan saja katakan oleh. Amin. Bilang samping kanan kirinya, oleh kesaksian kita. Siapa? Oh, iblis dikalahkan. Oleh darah. Sekali lagi kita mau sama-sama berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
tepuk tangan yang paling, katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saat ini saudara, kita ada sama-sama dalam ibadah praise and worship. Kita percaya bahwa kita akan lebih banyak menyembah Tuhan. Kita akan lebih banyak memuji Tuhan. Sebab waktu kita memuji dan menyembah Dia, saudara, Tuhan hadir dengan kuasanya. Tuhan hadir dengan keajaiban. Untuk itu saudara, mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat kehidupanku. Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, Kau yang layak. Amin, amin. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan sekali lagi pujian ini kepada Ku hidup karena anugerah-Mu. Katakan kami hidup karena kasih-Mu Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber Kaulah sumber kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh, ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Oh Tuhan Yesus. Kaulah pusat Kehidupanku. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Kau Tuhan, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, yang disembah di
kebenaran. Kau yang layak. Ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, oh Tuhan. Mari hanya Dia yang layak untuk ditinggikan, hanya Dia yang layak untuk dimuliakan. Di dalam roh dan kebenaran, Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Yes Lord, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama. Kau yang layak, Kau yang layak Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Katakan saudara. Yesus terlebih besar di dalam katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Amin, amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam setiap kami Tuhan, di dalam, oh Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku
Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami mau sama-sama duduk diam untuk kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu nyatakanlah isi hati-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seberapa banyak kita yang bersuka cita hari ini Saudara? Katakan haleluya. Wah ya, puji Tuhan. Senang sekali tentunya kembali boleh diberikan kesempatan untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Nah hari ini saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar sesuatu dengan tema yaitu true worshiper. Ya, true worshiper. Tahukah saudara bahwa semua kita dipanggil untuk menjadi penyembah Tuhan? Ya, semua kita dipanggil untuk menjadi penyembah Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka saya akan percaya kita harus membangun satu hubungan dengan Dia, saudara. Nah, salah satu cara untuk kita membangun hubungan dengan Dia adalah dengan hidup menyembah Tuhan, saudara. Ya, nah menyembah, bicara tentang kata penyembahan, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ada begitu banyak pengertian tentang kata penyembahan. Ya, yang umum yang kita sering kali dengar adalah penyembahan itu adalah lagu dengan tempo yang lambat. Ya, kita sering kali mendengar kata penyembahan itu adalah lagu dengan tempo yang lambat. Nah, kalau pujian, lagu dengan tempo yang lebih cepat. Gitu. Nah, saudara, saya kira percaya bahwa pengertian itu, saudara, tidak salah juga. Ya, tapi bukan segala-galanya, bukan sesuatu yang amat benar, saudara. Ya, karena saya kira percaya bahwa penyembahan lebih daripada itu, bukan hanya sekedar tentang lagu. Nah, untuk itu, saudara, coba kita lihat sama-sama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24, saudara ya. Kita baca bersama-sama, saudara, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Ya. Ayo kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, menarik kalau kita membaca satu perikop daripada ayat ini, saudara ya, dari perikop Yohanes pasal 4 ini, saudara. Ini adalah perjalanan Yesus, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika Dia ingin ke Galilea, ya, dari Yudea ke Galilea. Nah, yang luar biasa kalau nanti saudara baca ayat yang ke-4, saudara. Di sana dijelaskan bahwa Yesus harus melintas daerah Samaria. Ya, sekali lagi saudara ditekankan, Yesus harus atau mereka atau Dia harus melintasi daerah Samaria. Mereka harus menuju ke Galilea, dari Yudea ke Galilea, saudara. Nah, yang luar biasa, saudara, ada begitu banyak pengertian. Ya, kata harus, kalau di baris bawahi, coba lihat di ayat yang keempat. Dari Yohanes pasal 4, ayat yang keempat. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, dikatakan begini, ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudara, ada begitu banyak penafsiran tentang ayat ini, saudara. Yang pertama, kata harus, memang saudara untuk sampai ke Galilea harus melewati yang namanya Samaria. Ya, perjalanannya akan lebih cepat, saudara. Ada jalan lain, saudara, tapi yang lebih cepat adalah melewati Samaria. Jadi, saudaraku Yesus Tuhan, bukan satu kebetulan Yesus lewat ke sana. Nah, yang kedua, saudara, kata harus di sini bisa menunjuk pada keharusan terlaksananya rencana Allah dalam kehidupan wanita itu, saudara. Ya, jadi yang luar biasa nanti kalau saudara baca, ketika wanita itu berjumpa dengan Yesus, perjumpaan itu mengubahkan kehidupannya. Bahkan nanti kalau baca berikutnya, saudara, bagaimana waktu dia ngalamin perjumpaan dengan Yesus, hidupnya berubah,
paradigmanya berubah sehingga hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang Samaria. Dia bercerita, dia menceritakan bagaimana pengalaman dia berjumpa dengan Yesus. Makanya saudara, seringkali kita dengar dari Bapak Gembala mengatakan orang yang berjumpa dengan Yesus pasti harus mengalami hal yang berbeda. Pasti harus mengalami hal yang luar biasa. Siapapun yang berjumpa dengan Yesus pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Makanya saudara, dalam ibadah praise and worship, dalam setiap kali ibadah, tujuan utama cuma satu, berjumpa dengan Yesus, saudara. Karena kalau kita berjumpa dengan Yesus, saya akan percaya everything is changed. Segala sesuatu berubah. Yang jadi masalah saudara, siapa yang kita cari waktu kita ibadah? Kalau yang kita cari hanya bicara tentang berkat, maka saya percaya saudara, waktu belum Tuhan berkati kita, lemesnya minta ampun. Ya. Tapi kalau orang mencari Yesus, makanya kalau orang mencari Yesus, dia akan menemukan segala-galanya. Ya. Saudara, percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria ini menarik saudara. Ini biasanya lumrahnya, katakan sama-sama lumrahnya. Ya, orang itu saudara pergi ke sumur itu pagi hari. Ya, para wanita pada waktu itu lumrahnya saudara untuk pergi ke sumur nimba air itu di pagi hari. Tapi agak aneh, katakan agak lain sedikit. Ya, wanita ini pergi siang-siang saudaraku yang kasih Tuhan untuk menimba air. Kenapa saudara? Kalau kita membaca, kalau kita merenungkan, kalau kita mempelajari, ternyata wanita ini dikenal sebagai wanita penzina. Ya, wanita berdosa. Sehingga dia menyadari daripada saya pergi nanti diejek sama ibu, sama wanita-wanita lain, diomongin. Pernah diomongin Bapak Ibu Saudara? Pernah digosipin? Ya. Ada dua tipe manusia saudara. Ya. Waduh Pak Karel, thank you ya. Ada dua tipe manusia saudara. Ya, yang pertama saudaraku yang kasih Tuhan, dia baru ngelihat orang aja, jangan-jangan ngomongin tentang saya nih. Jangan-jangan ngomongin tentang saya nih. Ya. Tapi yang kedua memang dia dengar saudara, bahwa sedang diomong. Saudara bisa bayangkan, wanita ini malu untuk menimba air, makanya dia pergi di siang hari. Tapi ajaibnya saudara, Tuhan tetap terima dia. Tuhan tetap mengasihi dia. Bahkan untuk sampai ke Galilea, dia singgah dulu tuh saudara. Mampir dulu. Sayang waktu itu tidak ada coffee shop saudara. Kalau ada coffee shop mungkin mampirnya di coffee shop. Ya, tapi dia mampir, dia duduk saudara. Dan yang luar biasa, murid-muridnya pergi cari air. Karena Yesus haus. Gak tahu loh saudara, itu perginya kemana tuh para murid. Gak dijelaskan saudara. Tapi mungkin agak jauh. Sehingga lama sekali ada percakapan antara wanita ini dengan Yesus. Ya, singkat cerita saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Wanita ini bilang, waktu Yesus bilang, saya butuh minum. Bagi minum dong. Ya kan gitu. Lalu tiba-tiba wanita ini bilang, orang Yahudi sama orang Samaria tidak berteman. Apa kata orang? Singkat cerita saudara, dari yang namanya menceritakan siapa wanita ini, sampai Yesus cuma minta air. Masuk tuh kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara dimanapun kita berada, kita harus berani menceritakan Yesus kepada banyak orang. Saya percaya setiap kita pasti diubahkan karena Yesus kan. Ya, kalau kita makan, saudara, makanannya enak, ya nggak perlu disusah-susah, disuruh-suruh menceritakan makanan itu. Kita pasti akan cerita. Di tempat itu makanannya nggak perlu di-endorse dulu. Betul nggak? Nah sama kalau kita sudah ngalamin Tuhan, kecuali kalau kita pura-pura ngalamin. Kalau kita ngalamin kebaikan Tuhan, kita ngalamin kasih Tuhan, maka saya akan percaya kita akan bercerita kepada banyak orang. Makanya waktu Yesus bercerita kepada wanita ini, wanita itu bertobat, wanita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Wanita ini menceritakan kepada rekan-rekannya, saudara. Jadi bukan saja bicara tentang air. Lalu yang kedua, bicara tentang apa? Bicara tentang penyembah. Ya, wanita ini bilang, waduh, kalau bangsa kami menyembahnya tuh di gunung.
Tapi Yesus luar biasa saudara. Keluarlah kata ini, tetapi saatnya akan datang. Saatnya akan datang. Bilang sama-sama, sekarang saatnya. Amin saudara. Ya, sekarang saatnya. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah benar. Saudara, waktu kita baca tentang penyembah-penyembah benar, itu bukan penyembahannya. Betul gak sih? Ya, tetapi siapanya? Orangnya yang menyembah. Makanya di sini saya mencatat begini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Penyembah yang benar menghasilkan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, penyembah yang benar menghasilkan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi penyembahan yang benar belum tentu berkenan kepada Tuhan. Nah, ini agak-agak ngeri-ngeri sedap nih saudara. Ya, jangan kita pikir saya udah nyanyi muji Tuhan sampai jontor, sampai saya angkat tangan, ya kan? Belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Siapa tahu kita menyembah karena apa saudara? Pencitraan. Betul nggak? Pencitraan. Tapi saya rindu saudara. Saya percaya Bapak Gembala juga rindu. Agar jemaat Tuhan, umat Tuhan di tempat ini menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ya, nah tentunya saudara bukan sekedar penyembahannya. Tapi si penyembahnya dulu. Benar atau tidak. Kalau penyembahnya benar, maka saya percaya penyembahannya didasari oleh motivasi yang benar. Tapi kalau penyembahnya tidak benar, motivasinya pasti salah. Datang ke gereja nggak tahu saudara motivasi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya di tempat ini, umat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, pasti motivasinya benar. Amin saudara? Yang amin. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Ya, pasti motivasinya harus benar saudara. Agar apa? Pusat penyembahan kita bukan diri kita. Pusat penyembahannya bukan diri kita. Tapi pusat penyembahan satu-satunya yang layak untuk kita tinggikan adalah Yesus. Sehingga kita harus selalu merindukan Yesus. Kak. Nah, nyanyi nih saudara ya. Tuhan, aku rindu. Katakan sama-sama. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, kita katakan dengan lembut saudara, katakan ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan, amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Kalau kita hanya merindukan Yesus saudara, maka saya akan percaya Dia akan memuaskan setiap hati. Tapi kalau kita merindukan yang lain, Dia hanya bisa memuaskan pada waktu itu. Makanya saudara ketika wanita ini berjumpa dengan Yesus, dia dipuaskan, dia ngalamin Tuhan, dia ngalamin jamahan Tuhan saudara. Ya. Dan sejak saat itu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang paling penting saudara, lewat penyembahan kita adalah berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah satu ketika diskusi Pak, Ibu. Ada seorang hamba Tuhan juga. Dia cerita begini, saudara misi Tuhan. Dixon, emang lu pikir penyembahan itu nyanyi?
Ya, saya dengar begitu, saya agak senyum-senyum sedikit sih saudara ya. Saya mikir gitu ya. Emang menurut kamu penyembahan itu apa sih? Penyembahan itu gaya hidup. Hidup seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya setuju saudara. Ya, saya tidak menolak akan hal itu. Tapi bagaimana kita memiliki gaya hidup seperti Kristus kalau kita nggak pernah ngalamin perjumpaan dengan Kristus? Makanya dalam setiap kali ibadah ada liturgi, saudara. Kan nggak mungkin ibadah dimulai dengan memberikan persembahan. Ya, jauhilah gereja itu, saudara. Betul? Baik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waduh. Ya, belum dilayani udah min. Ya, makanya selalu dimulai dengan apa, saudara? Puji-pujian, penyembahan. Waktu kita memuji Tuhan, hati kita yang tadinya mungkin datang dari mana gitu, datang ke tempat ini lagi gundah gulana, lagi khawatir, lagi cemas. Waktu kita memuji Tuhan, tadi nyanyi sama-sama, oh betapa indahnya. Dari yang gak mau joget jadi mulai joget. Ya, oleh darah anak domba, saudara mulai yakin dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saudara. Nah, hatinya digemburin dulu, saudara. Lalu masuk ya dengan yang namanya penyembahan. Kita nyembah Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, saudara, kita masuk dalam hadiratnya. Kita memuji Dia, kita meninggikan nama Dia. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya pernah menyampaikan, saya karena percaya beberapa pendeta di tempat ini pernah menyampaikan, saudara, bahwa ada kuasa yang dahsyat di balik pujian dan penyembahan. Tahukah saudara, setiap kali bangsa Israel mau berperang, saudara, mereka selalu membangun mesbah. Di dalam mesbah itu ada yang namanya puji-pujian. Ada yang namanya pembacaan firman Tuhan. Ada yang namanya doa yang dinaikkan. Dan setiap kali mereka melakukan itu, maka kemenangan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Jadi membangun mesbah itu bicara tentang apa? Cikal bakal mengalami yang namanya kemenangan. Makanya saudara jangan lalui setiap hari tanpa membangun mesbah di rumah saudara. Lewat saat teduh. Membangun mesbah juga bicara tentang apa? Wujud kerendahan hati. Bahwa kita perlu Tuhan. Bahwa kita butuh Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Mungkin saudara adalah orang yang paling berhasil dalam bisnis. Punya jabatan yang luar biasa. Setiap kali saudara menjual produk, semua orang mau membeli. Mungkin saudara orang yang berpengaruh dimanapun saudara berada. Tapi ingat saudara, di mata Tuhan, kita semua sama di mata Dia. Apapun jabatan kita, saudara. Tapi waktu kita datang, wujud kerendahan hati. Nah hanya orang-orang yang rendah hati, bilang samping kanan kirinya, yang rendah hati. Yang akan ngalamin Tuhan. Yang akan ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Apa jadinya kalau wanita itu, saudara, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui dosanya, dia tidak punya kerendahan, maka dia tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan. Penting sekali kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Jadi seorang penyembah yang benar, ya, menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup. Yang pertama, saudara ya, menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup. Bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan, jadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Jangan cuma jago di gereja. Enak Pak di gereja, karena yang main keyboard bagus mainnya. Enak Pak di gereja, rame. Adem. Pak, suara saya tuh fales. Tapi di gereja, waktu nyanyi bareng-bareng Pak, saya tidak terdengar suara saya. Kok saya ngerasa suara saya merdu. Bilang samping kanan kirinya, jangan kepedean ya. Tapi saudara, Tuhan tidak mendengarkan suara sumbang kita. Kecuali kalau di depan. Di depan jangan suara sumbang, saudara. Ya, kalau suara sumbang, saudara ngisi Tuhan, saudara ketemu Tuhan. Tapi umat Tuhan, Tuhan lihat hati. Iya, Tuhan lihat hati. Tapi manusia dengar suara. Makanya saudara seorang worshiper, seorang penyembah harus menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Di rumah nyanyi.
denger lagu, ya kan? Nah lagunya terserah saudara ya. Aku diberkati. Saya percaya masakan saudara diberkati oleh Tuhan. Aku dilimpahi. Tidak perlu garam. Misalnya saudara. Ya lewat saudara-saudara ada sesuatu yang keluar. Itu pun menjadi agak asam, saudara, agak asin gitu. Tapi saya mau katakan bagi setiap kita, jadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Bukan cuma sekedar di gereja. Di rumah, bangun puji-pujian kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak menolak bahwa hidup kita, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Saya setuju. Tapi saya percaya saudara seperti anak tangga. Saudara harus lewati dulu yang satu. Apa? Nyanyi. Nyembah Tuhan. Muji Tuhan. Jangan cuma di gereja. Tapi di sini nggak ada sih. Saya lihat di sini muka-mukanya penyembahan semua saudara ya. Ya. Saya mau pulang dengan aman saudara. Satu. Seorang penyembah yang benar harus menjadikan penyembahan sebagai gaya hidupnya. Suka memuji Tuhan. Suka menyanyi bagi Tuhan. Nah yang kedua, seorang penyembah yang benar itu orang yang memiliki kerendahan hati. Kalau bukan karena kasih karuniamu ya Tuhan. Kalau bukan karena pengampunanmu di atas kayu salib. Makanya akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh yang sudah diubahkan oleh Tuhan dan dengan cara yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya manusia itu kan dibenarkan oleh karena kasih karunia. Respon atas kasih karunia itu hidup dalam kebenaran. Amin. Ya, rasa terima kasih kita, wujud terima kasih kita, Tuhan, godangdo perbuatan baikmu dalam hidupku. Godangdo itu artinya banyak kali Tuhan. Lalu dengan cara apa? Saudara, dengan belajar hidup dalam kebenaran itu. Meresponi kasih karunia. Karena kita sudah mendapatkan sorga itu. Maka kita belajar untuk mensyukuri dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Punya kerendahan hati. Datang ke gereja, saudara, datang ibadah. Punya kerendahan hati. Tuhan, siapapun yang akan memberitakan firman Tuhan, saya mau diubahkan. Waktu memuji menyembah Tuhan, saya perlu dan saya butuh Tuhan. Makanya saudara, dari cerita ini saudara, ada pelajaran bahwa penyembahan tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun saudara. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang luar biasa di gereja, tapi luar binasa di luar gereja. Ya. Di sini menyembah Tuhan, di luar bawelnya minta, katakan bawelnya minta ampun. Di sini menyembah Tuhan, di luar ngomongin orang minta ampun. Tapi di sini nggak ada, saudara. Ya, adanya di laut, saudara. Saya nggak tahu laut bagian mana, saudara ya. Pokoknya adanya di laut lah, gitu. Ya, jadi penyembahan tidak dibatasi oleh tempat. Wanita ini berkata, aku sih biasanya menyembah Tuhan tuh di gunung-gunung. Tapi Yesus bilang, waktunya akan datang. Tempat tidak lagi, saudara, menjadi sebuah ukuran. Artinya apa, saudara? Lewat hidup. Nah, baru nih hidup nih, saudara. Seorang penyembah yang benar menjadikan hidupnya benar. Ya, sekali lagi, penyembah yang benar, saudara, harus menjadikan hidupnya juga benar. Jangan hidupnya menjadi batu sandungan. Sini nggak ada, saudara. Ya, saya agak serem kalau ngomong begitu, saudara ya. Tapi hidupnya harus menjadi berkah. Ya kan? Ada nyanyian kan, saudara? Saya belum latihan sih, saudara. Saya juga nggak tahu lagunya. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Asik. Jangan sia-sia waktu. Hidup ini harus jadi berkat. Harus. Cukup. Nanti kebanyakan, saudara. Ya, tapi saya mau katakan, agar hidup ini bisa menjadi berkat, saudara harus ngalamin berkat dulu dari Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan.
Amin. Ya, jadi saudara, saya percaya biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam hidup ini. Dimanapun kita berada, dalam bekerja, tindakan kita, perbuatan kita, saudara. Karena kita sudah ngalamin Tuhan tuh ya. Ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, lalu termanifestasilah lewat perbuatan dan tindakan kita. Sehingga orang dapat melihat, hebat ya Bapak itu. Ada perubahan dalam hidupnya. Suatu ketika saudara, ada seorang Bapak yang dikenal, suka mukulin orang, suka malak orang. Ya, suka mukulin orang, suka malak orang. Sehingga saudara, seantero desa, lebay banget ya, seantero desa takut. Pokoknya setiap kali Bapak itu keluar, semua masuk. Ya, karena takut saudara, takut dipala. Ya, anak Tuhan gak boleh suka, jangan malak-malak saudara Tuhan. Anak Tuhan harus datangnya kepada, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin? Saudara yang kasih Tuhan. Tiba-tiba saudara, Bapak ini suka pergi ke gereja setiap hari Minggu pagi, saudara. Tetangganya ngeliatin. Kepo. Wih, tuh Bapak sekarang yang tadinya suka keluar malam, sekarang pagi pergi ke gereja. Minggu pergi ke gereja. Ya. Diintip sama ini Bapak, saudara ngeliatin Bapak itu lagi jalan, Bapak itu langsung bilang begini, dia langsung tutup, saudara, masih takut. Nah, singkat cerita, saudara, karena minggu, saudara. Tiba-tiba, saudara, sang Bapak yang kepo ini langsung nanya tuh sama tuh Bapak. Pak, di situ aja Bapak, jangan di sini. Sekarang saya lihat Bapak pergi ke gereja terus ya Pak. Ya kan? Udah jadi orang Kristen ya Pak. Tapi saya mau tanya sama Bapak ya, kalau Bapak benar-benar orang Kristen. Ya Bapak ini kan bengong, sudah diam aja. Saya mau tanya. Berarti Bapak sungguh-sungguh kalau bisa jawab pertanyaan saya. Kenapa Yesus datang sebagai laki-laki Pak? Kenapa tidak perempuan? Kenapa Yesus lahirnya di Betlehem Pak? Kenapa tidak di tempat yang lain? Saudara, Bapak baru bertobat, saudara. Ditanya begitu. Akhirnya dia bingung, saudara. Tapi dia bilang begini, Pak, saya memang tidak tahu jawabannya. Tapi saya ingat, dulu seorang suka pukulin orang, suka malak orang, suka berantem, suka bikin rusuh, tempeleng orang. Bapak mau saya tempeleng? Tapi itu dulu. Sejak di dalam Kristus, hidup saya berubah. Amin, saudara? Ya, jadi itu yang paling penting dalam kehidupan ini, saudara. Bagaimana Yesus yang ada dalam diri kita itu benar-benar termanifestasi. Sehingga hidup ini harus. Amin. Ya, jadi saudara puji Tuhan, saya akan percaya waktu kita ngalamin perjumpaan dengan Dia, waktu kita berjumpa dengan Dia, saudara, kita ngalamin Kristus. Nah, waktu kita ngalamin Kristus, saudara puji Tuhan, kita harus belajar menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Dimanapun dia berada loh saudara, bukan cuma di gereja. Lalu yang kedua apa saudara? Dia punya kerendahan hati. Makanya saya percaya deh, Bapak Gembala pasti senang sama orang-orang rendah hati. Kenapa? Mudah diajar. Tuhan pun senang sama orang-orang rendah. Kenapa? Mudah dibentuk, bilang mudah dibentuk. Kita kadang-kadang baru dibentuk sedikit sakit Tuhan. Gak enak Tuhan. Ayat yang ini kayaknya gak cocok buat saya Tuhan. Ayat yang berkat itu cocok buat saya Tuhan. Saudara, Tuhan mau bentuk kita. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Baru penyembah yang benar menghidupi penyembahannya. Sehingga menjadi orang yang menjadi berkat dimanapun dia berada. Saudara. Amin saudara. Ya. Jadikanlah penyembahan sebagai gaya hidup kita. Saya ingat saudara kasih Tuhan, saya akan menutup khotbah saya. Saya turut prihatin bagi Bapak Ibu Saudara mungkin ngalamin banjir beberapa waktu lalu. Ya. Ada banyak orang yang bertanya juga kepada saya. Salah satunya anak-anak Tuhan di tempat ini ada yang bertanya kepada saya. Ya. Bagaimana keadaan rumah? Kenapa saudara? Karena mungkin terpampang. Taman Galaksi
Banjir Bekasi, ya kan? Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak yang tanya, entah kenapa saudara, tahun ini ya saya bilang bersyukur, saya nggak enak ntar mensyukuri yang kena gitu ya. Tapi saya ngalamin saudara memang banjir, cuma di depan aja. Itu juga semata kaki saudara, nggak masuk ke rumah gitu ya. Tapi saya nggak pernah lupa saudara, 2020. Ya, saya mau bercerita kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sehingga menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Bukan cuma sekedar nyanyi di gereja, luar biasa di gereja. Tapi dalam kehidupan nyata, saudara. Ya. Karena saya katakan, saudara, iblis nggak bisa gangguin kita nih. Nggak bisa gangguin kita nih, tempat ini. Kenapa? Karena tadi nyanyinya, iblis kalah. Mau masuk aja, waduh. Iblis syukur kalah, udah deh nggak usah deh. Tapi iblis terus menggoda. Siapa yang ya, itu terserah saudara. Ya. Nah, saudara puji Tuhan, saya ingat tahun 2020. 31 Desember, biasa orang Batak. Ya kan? Selalu doa di tengah malam. Ya, doa di tengah malam sampai setengah 2. Setengah 2, saudara, 1 Januari 2020. 1 Januari 2020, setengah 2 malam, saudara, saya udah ngantuk tidur. Karena capek, saudara, akhirnya baru bangun jam setengah 7 pagi. Itu pun bangun karena AC-nya mati. Di kamar AC mati. Lalu yang kedua, kok AC-nya mati? Ada suara air. Wih, hebat banget kamar saya nih ya. Saya nggak putar MP3, tiba-tiba ada suara air. Ya kan? Kita nggak underestimate, saudara puji Tuhan. Karena malam, saudara puji Tuhan, kayaknya baik-baik aja setengah 2 pulang. Nah, singkat cerita, waktu saya turun, saudara, ternyata air sudah masuk ke kamar saya. Dan saudara tahu semana? Sebetis. Kan? Sebetis. Lalu saya bangunin istri. Yang bangun. Kenapa? Banjir. Hah? Banjir? Nah, kan wanita kan reaktifnya luar biasa kan saudara. Hah? Banjir? Iya banjir. Gimana ini? Gitu kan? Lalu singkat cerita saudara. Aduh gimana nih ya? Ya kan bangunin anak deh. Ya dibangunin anaknya. Anaknya juga kaget. Ya papi gimana rumah dan lain sebagainya. Waktu itu 4 tahun saudara. Singkat cerita, saudara, saya bilang sama istri, ya udah deh, kamu pergi dulu. Kalau di rumah segini, saudara, ya di carport itu sekitar segini nih. Nah, kalau di luar itu segini, saudara. Ya, jadi istri saya waktu itu diselamatkan sama perahu karet. Ya, saudara. Nah, itu pengalaman anak saya, saudara. Saya dorong pakai ember untuk menyelamatkan dia, karena perahu karet belum datang-datang, saudara. Nah, saudara, waktu istri dan anak sudah ngungsi, ya kan, ada salah satu tempat pengungsian di sana. Nah, tiba-tiba saudara puji Tuhan saya lihat kondisi dan keadaan rumah. Gak tahu kenapa tuh saudara, ada gitar yang sering saya pakai buat main gitar saudara. Setiap kali saya penyembahan di rumah, saat teduh di rumah. Ya. Lalu saya mulai main. Saudara. Kak, ini lagu dadakan Kak. Ku bersyukur. Sambil nyanyi saudara. Kulkas sudah jatuh, saudara. Kulkas sudah jatuh. Kan mati lampu. Buat kasih. Jas yang sering saya pakai buat pelayanan, saudara. Apa yang terjadi? Sudah ada di tumpukan air itu. Ku bersyukur. Piring-piring. Sudah. Yang plastik, saudara. Saudara, kan dari dapur, kamar, pergi keluar. Lihat mobil, saudara. Mobil udah tergenang setengah. Ku bersyukur. Motor yang baru dikasih papa mertua 1 bulan, belum ada plat nomornya. Cuma kaca spion yang kelihatan, saudara. Lalu saya lihat lagi motor yang satu lagi, saudara. Itu motor yang seringkali pergi-pergi bareng saya, saudara. Itu udah gak kelihatan, saudara. Udah gak kelihatan. Tapi saya tetap ambil gitar itu, saudara. Saya cuma nyanyi. Mungkin kalau ada orang lewat, orang gila. Betul gak? Kondisi kayak begini masih nyanyi. Ku bersyukur. Saudara, saya lakukan hal itu. Gak tahu, refleks dengan sendirinya gitu. Saya ambil gitar itu. Saya cuma nyanyi, saudara. Karena saya semua ronta-ronta, mau marah juga saya gak bisa ngapa-ngapain, saudara. Betul gak? Yang saya cuma lihat mobil, Tuhan.
baru 1 bulan garansi apa tuh? Asuransi all risk-nya habis. Habis. Bilang samping kanan kiri, habis. Bayangkan saudara. Kondisi dan keadaan seperti itu, saya cuma lapor sama pimpinan saya pada waktu itu. Pak, saya kebanjiran. Tapi saya nggak minta. Kalau Bapak mau bantu, silakan Om. Kirim ke nomor rekening ini. Enggak, saudara. Saya cuma bilang, Pak, banjir. Lalu pimpinan saya bilang gini, ya udah Nixon, sekarang nginep aja di hotel. Ya, nanti masukin ke bil kantor, katanya. Gak usah Pak. Ya, saya di sini aja. Ngapain kamu di situ? Kan ada pengungsian, Pak. Pengungsi di mana? Kata dia gitu. Di masjid, Pak. Waduh. Udah, keluar. Pokoknya cari hotel. Gak usah, Pak. Saya di sini aja. Sambil bantu orang masak. Kan kebetulan saya ya gini. Bisa lah sedikit masak, saudara ya. Gini bisa masak lah. Ya kan? Aduh. Bener kamu gak mau keluar gak? Terus istri sama anak udah aman Pak. Saya jaga di sini aja. Pesan terakhir cuma satu. Ya udah, kalau kamu tetap mau di situ, jangan berpindah keyakinan ya. Dia bilang jangan berpindah ke ya. Siapa? Saya nggak bilang saudara kondisi dan keadaan. Tapi pimpinan saya cuma bilang ke beberapa rekan saudara. Dia WhatsApp. Nixon mengalami bla 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 bla. Bagi saudara yang rindu untuk memberikannya, silakan bla 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 bla. Apakah WhatsApp-nya masuk ke tempat Bapak saudara? Enggak ya. Terus saudara singkat cerita, sudah turun, mobil masuk ke dealer resmi saudara ya, ke bengkel resmi. Karena bengkel yang lain udah penuh saudara. Mau nggak mau harus pakai bengkel resmi. Nah, saudara tahu kalkulasi. Pak, mobil Bapak bisa kita pegang kalau Bapak bersedia harganya sekian puluh juta. Mau disebut berapa? 65 juta Pak. Gimana Pak? Telepon istri yang 65 juta. Ya mesti mau gimana lagi? Ya udah taruh aja lah, ya kan? Dikasih waktu sebulan. Karena untuk ngurus itu sebulan. Ternyata bukan satu mobil, saudara. Ada banyak mobil. Ya kan? Semua banyak, saudara. Bapak, ini mobil Bapak 1 bulan ya Pak. Semua dibongkarin ya. Lalu yang kecil-kecil itu dipasang lagi Pak. Ya kan? Berapa Pak? 65 juta. Gimana? Tanda tangan ke Pak? Ini estimasi kata dia gitu kan. Aduh Tuhan. In Jesus name. Tanda tangan. Udah, saya gak minta-minta. Saya gak ngomong-ngomong. Tapi karena udah Tuhan tolong, jadi saya ngomong. Amin saudara. Kalau saudara punya masalah, pergumulan, apalagi kalau bicara tentang duit. Jangan ngomong sama manusia. Ngomong aja sama Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Singkat cerita saudara. Ada buat mencicil sedikit. Kan 1 bulan dikasih waktu. Ya, 25 juta masuk dulu. Pak, lagi ya Pak. Bulan depan ya Pak. Minggu depan ya Pak. Iya. Saudara singkat cerita. Entah dari mana datangnya. Pokoknya di rekening saya itu saudara. Selalu cukup setiap kali mau bayar cicil selama 1 bulan. Sudah bisa bayangkan. Kalau saya pikir Tuhan 65 juta. Ada orang bilang, kamu baru kenal saya sekarang sih. Kalau kamu kenalnya dulu, saya ilangin tuh mobil. Biar diganti yang baru. Karena kalau asuransi kan gitu saudara ya. Kalau kehilangan mobilnya diganti sama yang baru. Ya kan. Janganlah. Ya kan. Jangan saudara. Kita harus percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Amin. Nah masalah mobil selesai saudara. Kami ingat sekali saudara. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Di tahun besoknya ada rezeki buat naikin itu rumah. Makanya kemarin waktu ditanya gimana rumahnya. Rumahnya mah baik-baik saudara kasih Tuhan. Karena dari bawah sampai ke atas udah naik 1,5 meter. Jadi kalau datang saudara. Kalau berdoa lebih dekat sama tuh. Jadi saudara kasih Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Jadikanlah penyembahan itu sebagai gaya hidup kita. Apapun kondisi dan keadaan. Waktu kita memilih untuk menyembah Tuhan. Waktu kita memilih untuk meninggikan nama Tuhan. Karena kita sadar Tuhan semua dalam kendali Tuhan.
Dan kalau semua dalam kendali Tuhan, aku percaya Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Amin saudara. Tuhan akan tolong setiap kita. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Sekali lagi, yang pertama, jadikanlah penyembahan itu sebagai gaya hidup kita. Seorang penyembah yang benar memiliki kerendahan hati. Tuhan suka sama orang-orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, kalau engkau menjadi penyembah yang benar, hiduplah sesuai dengan penyembahan itu. Waktu engkau sudah ngalamin Tuhan, kata-kata kita kata-kata yang membangun. Perkataan kita perkataan yang menguatkan orang-orang di sekitar kita. Tindakan kita tindakan yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sampai orang-orang di sekitar kita ngalamin Tuhan lewat kehidupan kita. Kita bukan menjadi batu sandungan, tapi kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami penyembah yang benar Tuhan. Karena penyembah yang benar akan menjadikan penyembahannya berkenan di hadapan Tuhan. Bila lewat hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, tindakan kami Tuhan. Benar-benar mencerminkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga benar-benar ada Kristus dalam hidup kami. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan hidup kami. Mengubahkan paradigma kami, mengubahkan hidup kami. Bahkan mencurahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Dengan kebenaran firman Tuhan malam ini. Dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan setiap benih firman-Mu ini dalam setiap hati kami Tuhan. Agar benih ilahi ini terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Bahkan berbuah lebat dan manis dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini hidup kami dan kami mau memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami memberi dengan sukacita dan kami percaya apa yang kami tabur kami pasti menuainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama katakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi ya, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
Yesus selamanya. Memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk sepekan. Berikut ini pengumuman sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 dilayani oleh Pendeta Joyman Waru yang merupakan khotbah serial Paskah tentang perkataan Yesus yang ketiga di kayu salib. Ibadah ketiga jam 15.30 dilayani oleh Pastor Jivki Priatelna. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church dalam rangka menyambut Paskah. Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Mari hadirilah seminar tentang pelayanan Gereja Bintang 5 dalam ibadah Minggu tanggal 16 Maret 2025 jam 10.30 dan juga tanggal 6 April 2025 jam 10.30 dengan narasumber Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi dan Evangelis Flora Anggraini. Kuis Alkitab episode ke-11 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah praise and worship ini, pujian dan penyembahan ini Tuhan. Kami ingin selalu memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati terus Pastor Nixon Siregar dan juga Ibu Elsie Budiman Tuhan dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat, agar semakin banyak jiwa-jiwa juga untuk
memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam gaya hidup mereka, di dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir, sembuhkan kami dari segala penyakit, apapun itu, sakit batuk, pilek, sakit mah, sakit mencret, diare, apapun Tuhan. Karena kami percaya nama Yesus ada di atas nama penyakit kami. Itulah sebabnya kita berdoa, maka Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga usaha pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya apapun kata dunia, Indonesia gelap atau apapun, justru kami meraih firman-Mu. Ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Itu sebabnya, maka saudara tenang saja, saudara akan berjalan di atas gelombang masalah. Bahkan tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Karena firman Tuhan yang berkata, kita naik jadi kepala. Itulah sebabnya saudara percaya, andalkan Tuhan. Tahun 2025 lebih sukses, lebih berbahagia, lebih sehat. Diberkati juga Tuhan, apapun pergumulan kami, pergumulan Pak Joni juga Tuhan, apapun posisinya sekarang Tuhan jaga, Tuhan pertahankan. Karena kami percaya jika Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami? Bahkan firman juga berkata, Tuhan akan membuat kita menang di dalam pengadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berikan kesehatan sempurna, tambahkan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju dan ekonominya nomor 4 terbesar di dunia. Bahkan juga adik Presiden juga Pak Has juga berkata, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat dari 5% menjadi 8%. Bahkan bisa mencapai 9, hampir 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa lihat di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Selalu baru di setiap waktu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku
Amin. Ibadah kita selesai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan.